Untuk materi selanjutnya adalah AKMI sebagai diagnostik ya, siswa madrasah. Oke. Boleh, Ibu. Baik. Saya ingin menyapa Bapak Ibu dulu ya. Oke. Karena suasananya sudah mulai siang nih Bapak Ibu ya. Sudah jam 11. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih semangat Bapak Ibu? Oke. Masih ya, Bu. Oke. Eh, jadi Ibu Rizky tadi sudah menyampaikan beberapa hal, termasuk yang terakhir itu ada mitigasi ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa kemungkinan yang mungkin terjadi pada saat pelatihan ini. Oke. Salah satunya adalah yang terakhir tadi kita tangkap, ini adalah hal yang sangat penting. Sekali lagi saya peringatkan kepada Bapak Ibu. Eh, Poinnya adalah 30% ya Bu Anika ya. Nah, poinnya adalah 30% untuk partisipasi Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan partisipasi aktif ya Bapak Ibu untuk di setiap sesinya gitu. Termasuk kendala-kendala barangkali segera diatasi. Termasuk ini saya juga ini tadi kok tiba-tiba speakernya off ini juga ini ya. Nah, itu jadi kendala-kendala seperti ini. Atau mungkin ketika ini ya Bapak Ibu disapa untuk diminta apa namanya pendapat gitu ya, untuk diminta sharingnya gitu. Ibu, Ibu Bapak, oke. Bu Anike barangkali bisa di ini agak dijauhkan dua perangkatnya ya biar tidak mantul-mantul gitu Ibu. Iya, udah Ibu. Iya, itu biar, nah ini termasuk ada mitigasi Bu ya. Nah, kalau Ibu besok menyampaikan sebagai instruktur, kemudian pesertanya apa namanya ada kendala seperti ini, maka Bapak Ibu harus dimatikan. Oke, jadi boleh ya dimatikan atau mungkin kalau ini ya sekali misalkan kita on lagi loh kok ada suara mantul lagi gitu ya. Nah, itu harus Bapak Ibu deteksi itu apa sebabnya. Nah, barangkali perangkatnya yang tersanding itu terlalu dekat. Nah, sehingga bisa handphone dengan laptop atau handphone dengan handphone. Nah, ini nah, mungkin Bu Anika ini berdua ya barangkali ya di situ barangkali berdua dengan Ibu siapa gitu sehingga perangkatnya terlalu dekat atau persahabatannya terlalu erat gitu ya sehingga agak agak nggak mau jauh gitu ya baik nggak apa-apa tapi salah satu Ini kendala. adminnya berdua, Pak. Terus Oh gitu. laptop saya ini nggak ada suaranya. Oke siap. Suara Oke. Bapak tidak terdengar. Begitu. Oke Ibu nggak Iya. apa-apa nggak apa-apa. Oke. Baik, eh, Bapak Ibu, em, ini nanti juga akan Bapak Ibu alami ya suatu saat nanti seperti ini. Nah, termasuk yang terakhir tadi karena memang apa JTI ini ya Jatim 1006 ini pesertanya luar biasa, betul luar biasa. Luar biasa di mana artinya apa namanya kita memang harus apa namanya intensif betul mendampingi Bapak Ibu pada saat pelatihan ini. Artinya, mohon maaf Bapak Ibu, saya sekedar cerita sebelum saya sampaikan materi saya Bapak Ibu ya. Saya sebelum ini kan apa dapat materi apa sebagai instruktur di wilayah Sumatera Selatan Bapak Ibu. Nah, di sana kan mungkin juga jaringannya lumayan susah gitu. Nah, ada lebih dari dua Bapak Ibu itu pasang ini apa pasang gambar ya di backgroundnya. Nah, pasang gambar peserta gitu. Terus saya coba panggil berkali-kali gitu ya. Saya perhatikan, loh gambarnya kok tidak berkedip. Terus saya panggil gitu ya, tidak berkedip, tidak bergerak. Oh, tiba itu apa apa namanya crop-cropan yang dijadikan sebagai background. Nah, ini kreativitas dari teman-teman yang berada di jauh sana gitu, Bapak Ibu ya. Nah, itu kreatif banget gitu ya. Jadi
apa gambarnya dipasang tapi orangnya hilang, kayak gitu ya. Nah, jadi saya harapkan apa namanya, Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, saya kira masalah kendala sinyal insya Allah nggak ada kendala gitu loh. Maka mari kita ikuti untuk apa sesi-sesi yang ada di ini, yang ada di sesi pelatihan ini. Oke, kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu? Bisa bisa dipahami ya? Iya. Mungkin juga Pak Sohib ini ya, Pak Sohib yang ada di Min 4, oke. Yang ada di Min 4. Mungkin juga ini menjadi sebuah kendala gitu ya. Kendalanya apa? Pak Sohib tidak bisa menurunkan raise hand-nya. Nah, itu bisa jadi ya. Pak apa namanya? Mohon maaf Pak Sohib, agak agak sedikit. Nah, sudah. Atau Pak Sohib malah hilang ini. Oh, Betul, mboten, ya. betul. Oh, mboten hilang ya. Standby, Jadi, Pak. iya, rahasianya yang sudah hilang Pak Sogep ya, makasih. Nah, jadi itu semuanya nanti Bapak Ibu akan sekali lagi akan Bapak Ibu alami juga. Oke, gitu, nggih. Mungkin untuk share screen-nya Pak Sogep bisa di ini. Oke, makasih. Baik. Jadi seperti itu Bapak Ibu, nggih. Eh, materi saya ingin berdekat-dekatan aja sama Bapak Ibu karena ini apa nama urgensinya, ya esensi dari materi yang akan saya sampaikan ini betul-betul perlu pendekatan apa namanya secara personal Bapak Ibu. Saya harus dekati Bapak Ibu, saya harus nanyai Bapak Ibu bagaimana kondisi madrasah masing-masing. Sebabnya seperti gini Bapak Ibu, dalam waktu dekat ya, kalau yang di angkatan pertama itu ternyata tim visitor itu datang mulai hari ini, Bapak Ibu, mulai Senin ini. Itu untuk yang angkatan pertama. Nah, kita prediksi untuk angkatan yang kedua, karena Bapak Ibu itu berada di angkatan kedua, ya kan? Madrasah Bapak Ibu ini siap-siap, siap-siap akan divisitasi minggu depan. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu persiapkan gitu loh. Jadi apa namanya terkait dengan apa tindak lanjut ini adalah lebih penting nantinya. Jadi setelah ini RTL-nya seperti apa, makanya di setiap sesi yang nanti akan berkaitan dengan rencana tindak lanjut itu tolong diikuti dengan sebaik-baiknya. Ya baik-baik aja Bapak Ibu dengan tim visitor ya nantinya. Barangkali kan di aplikasi ada. Di aplikasi di LMS itu muncul Bapak Ibu. Visitornya nanti siapa yang akan berkunjung di madrasah Bapak Ibu. Nah, di sana sudah akan ada nomor handphonenya juga, nomor handphone dari visitor itu. Nah, barangkali eh, eh, visitor tidak harus dari daerah Bapak Ibu, tidak harus berasal dari daerah dekat. Bisa jadi ada yang dari Aceh datang ke Tulungagung, dari Aceh datang ke Trenggalek. Sementara yang di Tulungagung itu teman-teman disebar ada yang ke NTT, ada yang ke Sumatera Selatan seperti itu. Nah, maka dari itu monggo Bapak Ibu dilihat, sering-sering lihat di apa namanya aplikasi LMS-nya di sana. Muncul instruktur gitu ya. Kemudian apa nama siapa-siapa yang bertugas kayak gitu. Baik. Eh, saya gini ya, oke apa karena sudah jam 11.13, oke. Saya ingin share screen sebentar. Oke. Saya share screen terkait dengan AKMI ya Bapak Ibu. AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Diagnostik ya siswa madrasah. Baik. Oke. Eh, tampilan ini sudah sampai ke Bapak Ibu? Sudah, nggih? Mohon konfirmasinya. Pak Sohib, apakah ini sudah sampai ke tampilan Bapak Ibu? Sampun, Pak. Sampun Sampun, jelas. nggih. Oke, makasih Pak Sohib konfirmasinya. Baik. Nah, ini Bapak Ibu, tadi di sesi yang disampaikan oleh Bu Rizky, Bapak Ibu sudah sempat
apa namanya mengkonfirmasi ya bahwa madrasah Bapak Ibu sementara ini sudah ada beberapa yang melaksanakan AKMI ya, yang sudah melaksanakan AKMI atau ditunjuk oleh kabupaten sebagai peserta AKMI. Ya, mohon perwakilannya Bapak Ibu, sekolahnya siapa yang sudah melaksanakan AKMI? Silakan, silakan angkat tangan. Oke, Bu Bu Anis, baik dari Min 2 Tulungagung. Baik Bu Anis, kita bincang-bincang dulu sebentar ya Bu Anis ya. Oke, baik. Sudah berapa tahun Bu Anis ikut AKMI di madrasah Ibu? Insya Allah kok sudah 3 kali ya Pak ya. Udah 3 kali, oke. Ibu, Ibu sebagai guru kelas ya Ibu ya? Ya kelas 5. Oke, sebagai guru kelas 5. Terus yang dijadikan sampel untuk sebagai peserta AKMI untuk mengikuti Ya, asesmen itu kelas berapa Ibu saat itu? kelas 5. Oh, kelas pas Ibu ya berarti ya? Kelas 5 Ibu ya? Ya. Oke, Ya. siap. Nah, baik. Moga-moga tidak apa namanya tidak salah sasaran pertanyaan saya ini nanti. Moga-moga pas ke Bu Anis. Bu Anis, mohon konfirmasinya. Oke, Bu Anis. eh Ibu sekolah Ibu ya madrasah Ibu sudah kurang lebih 3 kali mengikuti AKMI ya. Nah, ini Ya. Ibu sudah pernah melihat rapot fisik AKMI itu kayak apa, Bu? Sudah pernah melihat untuk yang tahun kemarin Pak. Tahun 2023. 20. Ya. Yang tahun ini Oke, oke. keluar yang tahun ini. Betul, belum keluar. Ibu, pertanyaan saya kan pegang ya, Bu ya? Pernah pegang rapot AKMI, berarti sudah pernah ya, pegang ya? Cetak gitu dengan operator dicetak kemudian ditunjukkan hasilnya dengan guru-guru Oh kelas 5. gitu, Oh ya. oh gitu. Tapi Ibu pegang rapot itu? Ya pegang, Oh pegang hasil cek. pegang. Iya, iya. Jangan-jangan Kak kalau gini Bu maksud saya Bu, misalkan ditunjukkan gitu ya, ditunjukkan sehingga apalagi nunjukkannya dari depan itu agak jauh sehingga Bu Anies nggak melihat secara detail. Berarti Ibu pegang. Baik, terima kasih. Ibu, pertanyaan saya selanjutnya. Nah, pada saat itu kan Ibu otomatis di briefing ya. Oh, ini apa yang dikatakan oleh operator atau kepala madrasah kepada Ibu terkait dengan rapot hasil AKMI itu seperti apa di 2023 kemarin? Ya rada lali. Rodok lali. Bagaimana Sailing pokoknya Ibu. ada tindak lanjut dengan hasil ini gitu Pak. Itu Oh gitu. anu yang nilainya literasinya kurang apa Heeh. literasinya ini memenuhi ini yang bagus dalam bab apa itu sains ini yang bab itu ada nilainya tersendiri kan gitu Pak hasil Oh iya, sesuai oke, oke. berapa gitu. Oke, berarti kalau emang sudah sempat terkomunikasikan seperti itu, insya Allah itulah harapan kita, Ibu ya. Jadi itu apa dalam forum rapat besarkah atau cuman di BCI, Ibu? Em, dalam satu kelompok yang menjadi anggota panitia AKMI itu kemudian ya ditunjukkan kepada siswa bahwa kita seperti ini, kita harus begini gitu juga disosialisasikan ke anak. Jadi anak biar Oke. tahu bahwa dia itu juga masih ada kekurangan gitu. Jadi berarti kita harus menambah semangat belajarnya yang bidang ini harusnya seperti ini gitu Pak. Hasilnya akan ditunjukkan. Alhamdulillah. Oke, Alhamdulillah. Berarti betul, memang sudah bagus, luar Ini biasa. Itu, bahkan juga hmm, dari Jawa Timur itu Pak yang datang ke sini dulu tuh hmm, yang menanya tentang AKMI itu ya seperti tindak lanjut AKMI itu hmm, dari hmm. mana dulu itu Oke, oke, oke. guru tadi guru yang bertugas dari Jawa Timur yang ditugaskan untuk menanyakan Visitasi ya, tentang Bu ya. ya mungkin itu Hmm, oke, oke, upaya oke, siap. Ya, terima kasih Bu Anies konfirmasinya. Baik, itu nah, berarti eh, setelah Ibu visitor yang dari Jawa Timur itu datang setelah apa namanya, setelah keterbacaan rapot AKMI itu di madrasah Ibu ya, berarti setelahnya ya Bu ya.
Oke, Ya, baik. Baik, terima kasih. Terus, baik. eh, apakah sudah ada tindak lanjut Ibu dari mungkin tim visitor itu memberikan masukan seperti apa kepada Min 2 Tulungagung, kepada ibu-ibu pengajar terkait dengan pengajar 4 literasi itu apakah disampaikan? Terus kemudian apakah sudah ada tindak lanjut Bu dari madrasah? Ya, memang ada tindak lanjutnya dari sekolahan kami seperti di pojok baca, terus itu kebiasaan membaca 15 menit sebelum itu anak-anak disuruh senang membaca itu dan mengkondisikan sudut baca supaya anak senang kondisi sudut baca itu yang menarik bagaimana ya seperti itu memang ditindaklanjuti. Jadi Oke, nanti oke. dalam kelas itu bisa senang. Oke, oke, Itu oke. sekarang pokoknya meningkatkan anak itu untuk suka membaca terutama itu yang sekarang keterbelakangan kan itu Pak masalah yang utama di sekolah itu anak itu sekarang tidak senang dengan membaca maka dari itu di dalam kelas itu diciptakan sudut baca supaya anak itu bisa senang dalam membaca. Jadi metode belajar pun dalam waktu kosong waktu ada kegiatan yang mungkin menyita ini anak disuruh membaca gitu. Oke, oke, Memang oke. Siap, siap. Keren, Bu. Berarti Min 2 Tulungagung, Bu. Bagus. Luar biasa berarti. Oke. Berarti sudah ada tindak lanjut terkait dengan apa yang ada di rapot itu ya, ada di rapot AKMI itu. Nah, terus kemudian sampai hari ini kalau Ibu mengamati sebagai guru kelas 5, ya, ini ya. ada perubahankah, Bu, pada saat tahun 2023 setelah keterlaksanaannya AKMI itu sampai sekarang ada perubahan? Ya ada, jelas ada. Namanya ada pergerakan juga mesti ada hasilnya, perubahannya itu mesti ada. Yang Oke, namanya pergerakan itu mesti ada perubahan. Pokoknya ada yang baru, apalagi hal yang baru, mesti itu akan menimbulkan kesenangan yang baru. Jadi memang kita sering menciptakan hal-hal yang baru seperti itu untuk memancing anak. Nama-nama pun dirubah yang baru itu kan untuk memancing anak supaya anak itu senang gitu. oke, oke, siap, siap. Nah, apakah di sekolah Ibu ada tim tersendiri terkait dengan AKMI ini? Ada tim tersendiri yaitu yang dari kelas 5 kan kita kelasnya paralel. Jadi Ah, selain operator, guru kelas 5 itu langsung khusus otomatis jadi panitia AKMI ditambah nanti ya yang jadi fasilitator seperti yang tuh loh. Korbit itu dilibatkan gitu. oke, oke, oke. Bagus sekali, Bu. Iya, ya jadi Min 2 Tulungagung ini kalau sampai hari ini sudah bisa melaksanakan hal yang seperti tadi Ibu ceritakan, nah, itu rasanya luar biasa. Tidak percuma Bapak Ibu ini yang ditunjuk sebagai peserta Bintek Tindak Lanjut AKMI ini untuk bisa mendiseminasikan kepada kawan-kawan yang lain dengan sesuatu yang baru lagi. Nah, jadi ada pergerakan lagi di tahun ini, Bu. Ya, siap ya, Bu Anis ya. Siap. Ya, oke. Makasih konfirmasinya. Baik. eh Eh, saya minta perwakilan satu lagi dari sekolah Bapak Ibu yang sudah melaksanakan AKMI atau yang sudah ditunjuk oleh kementerian sebagai peserta AKMI. Monggo silakan angkat tangan Ibu, Bapak. Bisa raise hand. Satu lagi. Silakan. Wah, ini jangan-jangan apa di yang Bapak Ibu perwakilan dari madrasah yang lain ini melihat dan mendengarkan keterangan dari Bu Anis, waduh, kok sudah keren banget nih madrasahnya gitu. Sementara madrasah saya masih mau akan bergerak sehingga nggak mau angkat tangan nih. Ayo, ayo coba Bapak Ibu yang sudah melaksanakan. Nggak apa-apa Bapak Ibu, ini forum forum bebas bagi kita ya untuk belajar. Sama-sama kita juga belajar, saya juga belajar. Nah, tapi apa namanya apa kalau tadi Bu Anis menyampaikan kelihatannya hampir tidak ada kendala ya Bapak Ibu ya.
oke, los gitu ya, kayaknya oke-oke aja gitu. Ya, semoga kita doakan tim dari Min 2 Tulungagung memang terus bergerak ya, gitu. Jadi kalau saya nangkep tadi di madrasahnya Bu Anis tanpa ada kendala gitu. Monggo barangkali di madrasah yang lain justru malah banyak kendala. Monggo silakan. Silakan Ibu. Ini perwakilan yang dari Trenggalek coba. Ayo, Ibu, Ibu Bapak yang dari Trenggalek, silakan. Ini materi saya memang agak banyak sebenarnya sih Bapak Ibu, tapi ini dirasa sangat perlu saya mengenali madrasah Bapak Ibu secara lebih detail ya. Kalau saya lebih sudah kenal, maka nanti saya menyampaikan materinya bisa mengena nih gitu Bapak Ibu. Silakan yang dari Trenggalek barangkali Ibu Bapak. Bu Siti ya? Oh iya Bu Siti, silakan Bu Siti. Monggo silakan Bu. Terima Sudah kasih melang. Bapak atas Ya, waktunya. silakan Ibu. Oke. Sama seperti Min 2 Tulungagung, madrasah kami sudah 3 kali melaksanakan AKMI untuk yang terakhir tahun ini. Kemudian untuk yang tahun kemarin juga ada visitasi dari Probolinggo. Ya, tim visitasinya dari Probolinggo atas nama Dr. Hosnan, kalau tidak salah seperti itu. Kemudian dari visitasi tersebut, beliau menyarankan sama seperti itu tadi Min 2 Tulungagung, supaya untuk meningkatkan literasi dengan membuat pojok kelas, pojok baca di kelas seperti itu. Nah, untuk madrasah swasta seperti kami, ini kendala yang utama dalam mewujudkan pojok baca kelas itu adalah dana. Karena kan madrasah kami ini madrasah swasta, kemudian di desa, kendala yang utama itu dana. Jadi madrasah kami sudah sebagian menerap atau mengadakan pojok baca kelas itu hanya masih sebagian, tapi sebagian juga belum. Ya ada, cuman kurang maksimal begitu Bapak. Informasi seperti itu. Nah, untuk menghadapi kendala tersebut ini juga masih belum terpecahkan. Ya karena itu tadi adanya dana yang kurang itu tadi. Demikian Bapak. Menurut Bapak solusi yang terbaik bagaimana? Baik, terima kasih Bu Siti konfirmasinya. Oke ya. Ya, Kalau 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 saya ditanyai, saya jawab dari belakang ya. Kalau saya ditanyai masalah solusi terkait dengan dana, nah itu sebenarnya yang menjadi permasalahan kita semua. Namun Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Ini nanti dalam serangkaian selama 5 hari ini, Bapak Ibu akan menemukan solusi yang luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu nanti akhirnya lupa dengan dana. Nah, akhirnya lupa dengan, oh berarti kalau begitu ini ya yang harus saya lakukan. Nanti akan menemukan Ibu, ya, akan menemukan benang merah sebenarnya apa yang harus dilakukan Bapak Ibu semuanya, tidak peduli itu di negeri maupun di swasta. Oke, siap Bapak Ibu nggih? Terutama Bu Siti ya. Nanti diikuti Insya akan Allah. ada apa namanya materi terkait dengan itu yang Ibu Siti pasti akan lupa dengan dana itu. Oke, makasih, makasih. Oke, terima kasih Ya, Bapak Ibu sama atas semua. atas dua konfirmasinya terkait dengan pertanyaan awal bagaimana untuk AKMI ini. Oke. Atau sementara saya coba satu lagi nanyai aja gitu ya, hanya sekedar bertanya. Adakah di madrasah Bapak Ibu yang sama sekali belum pernah ikut AKMI? Adakah? Bu Rifka, apakah di Madrasah Bu Rifka sudah ikut AKMI? Sudah, Bapak. Berapa kali Bu Rifka? Sudah 2 kali. Oh, sudah 2 kali, oke. Karena pertanyaan saya hanya sudah pernah atau belum, maka saya tidak akan lanjutkan pertanyaan saya untuk yang berikutnya. Baik, berarti saya anggap ini sementara udah ya. Baik, Bapak Ibu. Materi yang akan saya berikan adalah AKMI sebagai tes diagnostik
ya siswa madrasah. Nah, Bapak Ibu tentunya paham, Bapak Ibu tentunya mengerti ya apa sih sebenarnya AKMI itu. Kalau dari singkatannya kan jelas ya Bapak Ibu, Assessment Kompetensi Madrasah Indonesia gitu ya, gitu. Tadi sudah disinggung sama Ibu Rizky terkait dengan kalau di Kementerian Pendidikan ada ANBK, nggih, ada ANBK, maka di madrasah di Kementerian Agama kita ada AKMI ya, gitu ya, mirip-mirip sebenarnya Bapak Ibu. Nah, AKMI ini Bapak Ibu eh, dipandang sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Kenapa demikian? Nah, sebelum saya lanjut terkait dengan tes diagnostik, saya ingin ke sini dulu Bapak Ibu. Oke. Nah, bentar Bapak Ibu. Oke, saya stop dulu share screen saya. Bapak Ibu pegang handphone ya? Pegang nggih? Pegang, baik. Bapak Ibu dipersiapkan handphonenya. Sudah sudah connect dengan WiFi ataukah sudah ada paket data nggih? Baik. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Saya ingin nanya kepada Bapak Ibu semuanya. Baik. Bentar, ada di mana ya? Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, saya cari dulu. Nah, oke, saya share. Nah, Bapak Ibu silakan di search engine-nya di Google ya, di Chrome Bapak Ibu, monggo di Chrome atau di Mozilla boleh. Bapak Ibu ini diketik Mentimeter ya, mentimeter.com ya Bapak Ibu ya. Oke, monggo semuanya nanti harus aktif di sini karena nanti akan terdeteksi. Baik. Mentimeter.com. Sudah Ibu? Ibu Bapak sudah? Sudah. Nah, setelah itu Bapak Ibu bentar, saya bawa ke sini. Saya stop sharingnya. Kemudian oke. Saya share lagi. Oke. Baik, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan ini, Bapak Ibu. Di situ kan ada kode ya, Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu tuliskan ya. Ada ini kode angka atau langsung scan ini boleh Bapak Ibu. Scan QR ini boleh, silakan. QR ini di-scan atau masukkan kode ini. Kode 426 ya, 426-72297. Sudahkah? Oke. Silakan Ibu Bapak. Oke. Apakah sudah muncul pertanyaan ini Bapak Ibu? Di HP Bapak Ibu? Silakan langsung dijawab. Nah, saya ingin tahu sih bagaimana perasaan Bapak Ibu di siang ini ya. Ini udah siang Bapak Ibu. Bapak Ibu udah mulai pagi tadi. Silakan coba dijawab. Langsung dikirim ya Bapak Ibu. Langsung dikirim. Oke. Peserta ada berapa ini tadi? 17 lebih ya. Pesertanya ada 21 termasuk saya. Silakan Bapak Ibu. Jangan lama-lama Bapak Ibu, silakan langsung. Gangguan. Ini loh, kode ini.
Iya, mulai ngantuk. Oke, sudah ada yang menjawab mulai ngantuk atau sudah tertidur baru bangun ngantuk lagi. Silakan jawab lagi. Bu Bariro, apakah Bu Bariro sudah menjawab? Ya, mulai ngantuk, mulai lelah, sedikit lapar. Wah, ini apa namanya? Perasaannya negatif semua ini ya. Udah mulai ngantuk ya. Baik, lanjut, lanjut. Masih 4 respon. Tegang. Ada yang tegang sih, gitu. Ada yang tegang. Silakan, lanjut lagi Bapak Ibu. Masih 4 respon ya. Masih 4 respon. Silakan. Mulai deg-degan ya. Wah, ini bahasanya yang dipakai bahasa bahasa WhatsApp ya. Deg-degan. Nah, gitu ya. Boleh. Silakan Bapak Ibu, silakan silakan nulis lagi. Wih, tetap semangat. Bu Anis ya. Waduh, tetap semangat. Oke, baik. Oke. Nah, oke, ada yang menyenangkan. Baik. Ini masih 8 respon. Baik, Bapak Ibu, untuk mempercepat waktu, saya silakan di ini. Nah, silakan langsung ke sini, Bapak Ibu. Silakan di next. Di situ eh, coba dijawab ya, Bapak Ibu. Satu lagi pertanyaannya ini, apa yang Bapak Ibu pahami dari tujuan diadakannya BIMTEK AKMI? Oke, Bapak Ibu itu di sini sebagai peserta AKMI sih ya. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu hadir di forum ini? Sudah muncul pertanyaan ini, Bu Siti? Sudah muncul? Sudah. Oke, silakan dijawab. Silakan kawan-kawan yang lain. Ayo, silakan jawab. Oke, Bu Rifka, ya, melihat prestasi siswa. Oke. Berarti ini mungkin maksudnya ingin mengetahui prestasi siswa ya berdasarkan keterbacaan dari rapot AKMI itu sebenarnya mungkin seperti itu. Baik, boleh silakan yang lain. Bu Miftah, Bu Asmil, ya, Bu Aninda, Pak Khairul Anam. Silakan Pak Khairul, Bu Zakia, ya, Pak Sohib, Pak Ahmad Saiful Ansor, ya. Kemudian Bu Listiana, Bu Uun, ya Bu Uun. Nah, ini sudah bisa kameranya ya. Bu Yurida, silakan. Ya, Bu Marifah, silakan Bu Marifah untuk responnya di situ. Oke. Kemudian silakan Pak Agus, Pak Agus Judin, Bu Reni, silakan Bu Reni, Bu Rohmatul. Ya, oke Bu Desi. Baik. Iya, oke. Iya, sudah lumayan banyak sih itu. Oke ya, baik coba kita lihat. Oke, jawabannya agak beda-beda sehingga tidak ada jawaban yang apa mendominasi dengan tulisan yang besar. Oke, baik ada salah satu yang menjawab di sini mengetahui prestasi siswa. Ini ada agak lepas dikit ya. Dan kelemahan siswa boleh untuk menambah pengetahuan. Nah, gitu ya, hilang ini ya, pengetahuan boleh menginspirasi guru madrasah. Baik, menambah pengetahuan AKMI. Oke. Mendiagnosis kelebihan. Nah, ini bagus ya. Ini sudah mulai ada jawaban mendiagnosa ya. Gitu. Baik, terima kasih. Ini nanti akan saya rekam untuk jadikan apa namanya bukti aktivitas Bapak Ibu. Baik ya. Saya stop share-nya, terus kemudian saya share lagi yang tadi.
Baik, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi sudah sampai di sini ya tadi ya. Nah, Bapak Ibu, bentar. Oke, apa tujuannya ini Bapak Ibu yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini ya. Baik, yang pertama adalah peserta pelatihan ini diharapkan mampu memahami maksud dan tujuan AKMI. Oke ya, seperti tadi sudah ada pertanyaan awal yang ada di Mentimeter tadi. Oke, yang kedua adalah memahami maksud dan tujuan tes diagnostik. Oke. Terus kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga adalah menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa. Ini tujuannya Bapak Ibu, tiga hal ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Baik, alur pelatihan, ini pendahuluan, kemudian udah tadi ya, memahami maksud dan tujuan AKMI nanti, kemudian memahami maksud dan tujuan tes diagnostik, kemudian menjelaskan fungsi AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi intinya ada di 5 tahapan ini untuk mata pelatihan kali ini. Ini udah tadi kita lakukan untuk yang barusan. Nah, baik Bapak Ibu, saya perlu menyampaikan latar belakang ini kenapa sih AKMI ini harus ada Bapak Ibu ya. Jadi kenapa sih AKMI ini harus ada? Nah, berdasarkan hasil PISA Bapak Ibu, hasil PISA tahun 2003 sampai 2022, ini bahwa posisi kita itu ada di sini Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Yang kuning ini adalah rata-rata 23 negara dunia Bapak Ibu. Ya, yang kuning ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu untuk share screen saya. Kursor saya bisa dilihat ya Bapak Ibu. Bisa nggih? Bisa, Pak. Nah, makasih. Nggih. Bahwa rata-rata 23 negara itu kemampuan literasi membacanya itu ada di poin 500 Bapak Ibu. Walaupun trennya agak seperti ini ya. Nah, jadi apa namanya trennya literasi membaca kayak gini. Nah, gitu. Ini tahun 2022 seperti ini. Ini di dunia dia ada poin segini, ya trennya. Nah, sementara Bapak Ibu di negara kita ini Bapak Ibu. Nah, yang warna biru ini Bapak Ibu ya, yang warna biru ini. Jadi ini adalah posisi negara kita, itu poinnya ada di sekitar 371 sampai 402 ini ya, 402. Ini poinnya untuk literasi membaca. Dan trennya itu cenderung turun. Trennya cenderung turun Bapak Ibu. Lupa kan sama dengan yang di rata-rata dunia. Iya sih, benar sama. Tapi skor kita di bawah Bapak Ibu ini ya. Ada di tahun 2022 itu 359 ini poinnya. Sementara di 23 negara rata-rata ya di bawah 500 sedikit ini. Ini. Maka kita juga masih lumayan agak jauh Bapak Ibu ketertinggalan di literasi membacanya. Sementara literasi matematika juga seperti itu, literasi numerasinya kayak gitu Bapak Ibu, sama. Trennya cenderung seperti ini menurun. Nah, walaupun di tahun 2004 sampai 2006 ini ya ada titik tertentu di mana dia naik gitu ya, naik mencapai puncak. Nah, pada akhirnya dia akan turun lagi Bapak Ibu. Nah, ini terakhir di 2022 juga seperti itu. Ini pun juga terjadi di literasi sains. Nah, kalau di literasi sains lumayan Bapak Ibu ini ya, lumayan grafiknya naik turun sehingga tren grafik yang diperoleh pada saat apa namanya kita bersama-sama analisis dengan 23 negara ini trennya tetap ini. Nah, gitu. Ini cara membacanya dari grafik PISA Bapak Ibu ya, sehingga nanti Bapak Ibu memahami. Literasi sains juga begitu, yang di 23 negara trennya hampir rata ini, hampir rata. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian saya lanjutkan, apa yang dimaksud dengan literasi Bapak Ibu ya? Jadi yang dimaksud dengan literasi itu adalah kemampuan. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang perlu dipahami oleh kita, walaupun ini kan muncul Bapak Ibu ya, muncul pertanyaan ini di pretest ya Bapak Ibu ya. Nah, di pretestnya muncul ini, literasi ini, Bapak Ibu ingat. Nah, nilai pretestnya berapa Bapak Ibu?
Nah, gitu kan bisa lihat skor gitu. Nah, nanti harapannya setelah ini materi pertama kita berikan, harapannya setelah nanti sampai di hari terakhir gitu, Ibu Bapak tes lagi dengan apa namanya masuk ke post test, harapannya nilainya naik. Ada perubahan menuju ke arah tren naik gitu. Harapannya begitu. Nah, terus apa yang terjadi atau apa makna nanti seandainya ternyata hasil post testnya itu turun. Nah, ini yang aneh Bapak Ibu kan? Aneh. Jadi kalau sebelum di BIMTEK Bapak Ibu nilainya misal 70 gitu ya. Nah, setelah di BIMTEK oh ternyata malah 65. Nah, ini berarti apa ya apa Bapak Ibu entah ini ya mungkin beberapa faktor ya Bapak Ibu ya mungkin ada faktor tertentu yang menyebabkan seperti itu. Nah ini jangan sampai terjadi Bapak Ibu ya, jangan sampai terjadi. Oke, kemampuan apa Bapak Ibu yang diinginkan? Yang pertama adalah kemampuan mengidentifikasi. Ya, jadi ini berada pada apa capaian kompetensi yang bawah Bapak Ibu ini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf, kalau Bapak Ibu kan mengajar di MI ya, di MI. Nah, capaian kompetensinya itu kan CK-CK-nya ada nanti Bapak Ibu ya, ada di CK1 sampai CK5. Nah, gitu. CK1 sampai CK5. CK1 itu apa, CK2 itu apa, itu akan dijelaskan semuanya nanti. Nah, tapi jujur Bapak Ibu bahwa mulai dari CK1 di level MI ya, di level madrasah tidak ya Bapak Ibu juga harus memahamkan ini bahwa yang namanya literasi itu adalah kemampuan mengidentifikasi. Ya, jadi gitu ya. Diidentifikasi dulu. Kemudian apa? Memahami. Itu mengidentifikasi, kemudian memahami, lalu berikutnya adalah menentukan, dan selanjutnya menafsirkan, baru setelah itu mengkomunikasikan informasi. Nah, ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita pisahkan, Bapak Ibu. Tidak bisa kita pisahkan. Mengapa demikian? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 ya. 5 yang ada di sini ini merupakan keterampilan dasar kecakapan hidup. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu apa namanya ada di soal pretest ya Bapak Ibu ini ternyata urutannya mungkin apa kelupaan atau gimana sehingga menjawabnya salah, ya mohon dipahami nih Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah capaian-capaian kompetensi urutan-urutannya ya Bapak Ibu ya. Baik, ya gitu. Itu adalah yang dimaksud definisi dari literasi. Oke. Tujuan AKMI tadi sudah disinggung juga di apa namanya overview sedikit ya tadi. Jadi apa sih sebenarnya tujuan AKMI? Nah, di sini Bapak Ibu bisa bisa melihat ya tujuan AKMI itu sebenarnya adalah AKMI itu dirancang sebagai instrumen. Ya, instrumen penilaian atau yang kita namakan sebagai assessment. Nah, ini instrumen penilaian atau assessment yang mana assessment itu nanti digunakan untuk menghasilkan informasi. Nah, gitu. Untuk menghasilkan informasi terkait apa? Terkait dengan kualitas pembelajaran. Nah, informasi ini digunakan untuk perbaikan sistem pembelajaran. Nah, jadi kayak gitu Bapak Ibu. Jadi kita ulang ya, bahwa AKMI itu adalah suatu instrumen atau assessment yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk selanjutnya dipakai sebagai perbaikan sistem pembelajaran di madrasah. Oke. Nah, hasil AKMI ini nantinya akan berupa rekomendasi, Bapak Ibu ya. Hasil belajar ini tadi yang Bapak Ibu terima dalam bentuk rapot, baik rapot siswa maupun rapot madrasah, di sana nanti digunakan sebagai rekomendasi atau umpan balik kemajuan belajar peserta didik selama kurun waktu belajar. Jadi kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini bulatan-bulatan itu cara membacanya seperti itu. Oke. Baik.
Jadi intinya bahwa AKMI itu adalah sebuah asesmen ya, asesmen untuk pembelajaran. Ya, asesmen untuk pembelajaran yang digunakan untuk memperbaiki proses terjadinya pembelajaran di madrasah itu. Oke. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana karakteristiknya? Tadi di Mentimeter tadi sudah sebagian ada yang menjawab ya, bahwa yang namanya AKMI itu dirancang untuk mendeteksi kelemahan. Ya, kelemahan belajar siswa. Oke. Jadi AKMI sekali lagi saya ulang bahwa AKMI itu dirancang untuk mendeteksi kelemahan belajar siswa. Nah, karena formatnya sekali lagi format dari AKMI ini harus didesain secara khusus, Bapak Ibu. Dan orang-orang yang membuat ini juga orang-orang khusus seperti Bapak Ibu kan yang menjadi wakil dari madrasah masing-masing. Kemudian menggunakan soal bentuk constructive respon ya, constructed atau constructive respon ya, atau jawaban singkat. Sehingga dengan jawaban singkat nanti itu mampu untuk menangkap informasi secara lengkap. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya itu singkat. Walaupun narasi yang diberikan itu panjang gitu ya. Oke, bisa dalam bentuk pilihan ganda, benar salah maupun pilihan ganda kompleks. Jadi dua karakteristik AKMI ini Bapak Ibu ya. Jadi karakteristik AKMI ada dua ini tolong dipahami. Begitu Bapak Ibu. Baik, ini ada gambar Bapak Ibu. Nah, saya minta pendapat Bapak Ibu. Nah, ini gambar apa Bapak Ibu? Silakan mungkin bisa angkat tangan, bisa raise hand Bapak Ibu. Masa harus ditunjuk semua? Ya, ayo silakan kesadaran, silakan raise hand Ibu Bapak. Mungkin Silakan langsung Bu Ma'rifah, silakan. ya seperti gambar mendiagnosis. Mm. Itu apa Bu Ma'rifah yang ini, yang itu kan seorang dokter dan pasien ya Ibu ya, kalau kita lihat nggih. Nah, itu coba Ibu bisa cerita itu. Apa bedanya gambar yang atas sama yang bawah Ibu? Kalau bedanya yang satu meriksa mendiagnosisnya apa, kalau yang satu organ dalam manusia. Oh gitu. Yang mata yang mana Bu? Yang atas. Oh gitu. Oke. Terus itu ada ada tangan yang nempel di sini Ibu kayaknya ya. Ini ya. Nah, ini kira-kira yang didiagnosa antara atas dengan bawah, gambar yang atas dengan bawah ini menurut Ibu beda ya berarti ya? Beda itu Pak, Nah, objeknya. beda objeknya. Oke. Terus oke, baik. Terus kalau dari segi peralatan Ibu, kira-kira menurut Ibu gimana? Ya beda Pak, karena Hmm. karena objeknya beda. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Marifatun. Mungkin satu lagi ada yang bisa menyumbangkan pendapatnya, silahkan. Silahkan Ibu, Bapak. Iya. Menurut saya itu sama-sama melihat tekanan nadi seseorang walaupun berbeda yang dilihat, boleh itu entah itu dari jantung atau nadi dari tangan ataupun leher. Oke. Begitu Bapak. Iya, ya. Ada tambahan terkait dengan peralatan. Kalau Ibu tadi yang ingin diketahui salah satunya bisa jadi adalah denyut nadi ya, Bu ya. Nadi, Terus ya. dari peralatan itu kira-kira lebih presisi mana, Bu? Kalau dari alat, kalau kedokteran kurang tahu ya. Mungkin dari yang gambar kedua ya Pak. Yang bawah berarti Bu ya? Yang bawah, karena langsung dari jantung.
Oh gitu, Kan? oke, baik. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Terus kira-kira hasilnya nanti sama nggak Bu antara atas dengan bawah Bu? Kalau menurut saya eh, sama sih, tapi lebih signifikan dari yang jantung. Dan yang di sebelah dada sebelah kiri itu, yang gambar kedua. Oh, gambar kedua. Baik. Berarti Ibu dari gambar ini bisa menyimpulkan ya Bu ya, dengan peralatan yang berbeda, Iya, dengan kita peralatan yang bisa. berbeda ya, sasarannya sama, yang ingin diteliti sama, bisa jadi menghasilkan output yang berbeda ya Bu ya, jelas ya. Iya. Nah, baik itu. Ya, loh boleh, nggak apa-apa Bu, boleh aja gitu ya. Ada juga loh mungkin yang berpendapat di antara Bapak Ibu di sini, oh itu kan alat yang digunakan di atas lebih canggih kan, gitu. Dia pakai digital, gitu ya. Alat yang digunakan pakai digital. Nah, sementara yang bawah ini kan cuman dak dikdukdernya pakai, ya gitu kan Bu ya, kayak gitu. Bisa jadi gitu, bisa jadi. Nah, loh itu berarti. Iya, bisa jadi lebih lebih detail yang dihasilkan secara digital. Bisa jadi ada yang berpendapat seperti itu. Barangkali Pak Agus, silakan Pak Agus. Barangkali ada yang bisa menambahkan. Monggo Pak Agus. Masih, Suara Pak. ya suaranya masih off Pak Agus. Ya, suaranya masih masih off. Ya, monggo. Terima kasih Bapak waktu yang telah diberikan. Dari gambar itu kan bisa dilihat ada seorang dokter yang sedang memeriksa pasien. Ya, Nah, seorang dokter yang memeriksa pasien dengan jenis penyakit yang berbeda-beda. Kalau gambar di atas, itu seorang dokter yang memeriksa pasien penyakit bagian sekitar bagian kepala, tepatnya apa itu saya kurang tahu, kurang jelas mungkin Pak. oke, leher barangkali gitu ya Pak ya, barangkali ya. Barangkali leher ya. Oke, Terus lanjut. yang bawah itu dokter memeriksa pasien dengan penyakit yang ada di bagian dalam bagian sekitar dada itu. Nah, alat yang digunakan untuk memeriksa pasien itu juga berbeda-beda karena ada penyakit yang modelnya berbeda. Kalau di atas itu dan alat yang digunakannya pun juga menurut saya itu juga cukup canggih untuk mengetahui penyakit yang digunakan. Dari situ tentunya akan diketahui dari model dua jenis penyakit dan dua alat yang berbeda-beda dan alatnya pun cukup canggih, itu akan diketahui apa sih penyakitnya itu yang tepat itu apa, dan obat yang digunakan itu pun nanti juga apa, itu bisa dilihat dari atau bisa dihasilkan dari alat tersebut Pak, begitu. Baik. Terima kasih Pak Agus. Baik, tepat sekali bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Agus. Betul Bapak Ibu ya. Artinya apa? Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari pendapatnya Bu Ani, Bu Anike, kemudian pendapatnya Pak Agus dan pendapatnya Bu siapa lagi tadi? Yang pertama? Bu Ma'rifah ya, Bu Ma'rifah gitu ya. Jadi sudut pandang kita berbeda ya. Ini satu guru madrasah ya Bapak Ibu ya. Tiga guru madrasah. Bapak Ibu apa namanya sebagai dokter katakan seperti itu ya. Bapak Ibu sebagai dokter. Yang dokter ya, dokter di sekolah berarti guru kan gitu. Bapak Ibu ingin mengetahui ke apa namanya kelemahan dari seorang siswa. Mungkin dia dilihat dari gaya belajarnya, yang dilatar belakangi oleh kehidupan keluarga yang seperti apa, gitu ya, barangkali seperti itu. Nah, satunya
mendiagnosa dari sisi yang lain, apalagi juga didukung mungkin kondisi sekolah dan teman-temannya. Nah, ini akan menghasilkan hasil yang berbeda pula kan gitu ya. Walaupun mungkin siswanya sama, barangkali loh ya. Barangkali siswanya sama, didiagnosa dengan peralatan yang berbeda, maka otomatis dipastikan juga akan menghasilkan output yang berbeda. Nah, perbedaan output yang kita berlakukan terhadap siswa, yang ibu-ibu ibu bapak sebagai peserta AKMI di sini, inilah sebenarnya peran bapak ibu. Nah, di sini bapak ibu. Jadi kalau misalkan kita sama-sama menghadapi siswa yang males, gitu ya. Menghadapi siswa yang mungkin di sekolah bertengkar aja dengan temannya. Nah, inilah yang sebenarnya proses yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, gitu. Nah, di sini yang nanti akan Bapak Ibu pelajari gitu. Artinya ya seperti ini, ketika gambar ini kita suguhkan kepada Bapak Ibu, itu ya, dengan kondisi siswa yang terdiam, gitu. Misalkan ini pasiennya tuh siswa, Bapak Ibu, siswa. Di atas ini pasiennya juga siswa. Nah, ibu bapak sebagai dokter, siswanya diem aja. Nah, gitu, siswanya diem aja. Tidak bapak ibu tanyai, bapak ibu bingung nggak? Bingung. Seorang dokter pun juga akan kebingungan ketika mendiagnosa. Ini sih penyakitnya apa? Gitu kan Bapak Ibu? Sama dengan forum ini Bapak Ibu. Ketika saya sebagai instruktur itu menanyai Bapak Ibu diem aja, saya juga bingung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Saya juga bingung. Makanya mari Bapak Ibu, sama-sama kita kenali nanti ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan siswa ya, ketika dengan berbagai ragam latar belakangnya, nah Bapak Ibu sudah dilatih di sini, nah gitulah. Nah hasil AKMI ini sebagai diagnosa Bapak Ibu ya, Bapak Ibu pegang rapot AKMI itu, dipelajari, kemudian didiagnosa gitu. Nah, gitu Bapak Ibu ya gunanya. Saya kira paham ini Bapak Ibu dengan pertanyaan pemantik ini ya. Ini sudah lebih jam 12 Bapak Ibu ya. Jadi kita terlalu asik ini walaupun siang karena apa? Ini real Bapak Ibu ya. Ini real yang kita hadapi di lapangan gitu. Tidak terasa gitu. Baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Eh ini udah ya, sudah kita lakukan tadi dengan berkomunikasi dengan Bapak Ibu. Baik, tes diagnostik Bapak Ibu, mohon maaf ya. Asesmen diagnostik ini digunakan untuk menemukan kekuatan dan kelemahan. Ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah tujuannya adalah mendiagnosa kemampuan dasar siswa adalah mengetahui kondisi awalnya gitu. Jadi mendiagnosa kemampuan siswa pada saat kondisi awalnya itu seperti apa. Nah, lantas pertanyaan berikutnya Bapak Ibu yang sudah melaksanakan AKMI dari pernyataan yang ada di tengah ini kira-kira pertanyaan yang bisa kita munculkan, apakah ketika siswa-siswi Bapak Ibu kelas 5 barangkali ya sebagai peserta AKMI itu Bapak Ibu latih? Nah, ini pertanyaannya, apakah peserta AKMI itu Bapak Ibu melatih? Pertanyaan pertama gitu. Apakah peserta AKMI yang mengikuti kegiatan AKMI itu di madrasah masing-masing itu soal-soalnya Bapak Ibu latihkan? Nah, ini kalau iya, lah ini Bapak Ibu salah berarti. Nah, berarti ini AKMI ini tujuannya bukan untuk mencari kelulusan. Ini tidak ada lulus dan nggak lulus Bapak Ibu ya nggak ada. Maka tidak benar ini kalau di sekolah ini sudah anak-anak dikumpulkan, dilatih biar hasil AKMI-nya bagus gitu ya. Itu sebenarnya bukan ya, bukan, bukan seperti itu AKMI ya. Oke, baik. Hasil assessment ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut ya. Memberikan tindak lanjut berupa perlakuan atau intervensi Bapak Ibu ya. Artinya apa? Ketika ketemu sebuah permasalahan, maka nanti intervensi itu bisa dilakukan. Bagaimana intervensi itu ya dari guru sebagai pelaku pembelajaran di dalam kelas, kemudian tenaga pendidikan yang lain, dari tata usaha harus menyiapkan ini dan itu, sarana prasarana juga harus kita benahi. Nah, itu sebenarnya yang
harusnya dilakukan Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Baik. AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Nah, ini berawal dari ini rapot AKMI ya Bapak Ibu ya. Jadi AKMI ini adalah programnya, yang nomor 1 ini adalah program Kementerian Agama, kemudian di yang nomor 2 ini adalah hasil AKMI, yaitu kita peroleh rapotnya kan Bapak Ibu ya, rapot AKMI. Kemudian yang nomor 3 ini karena rapot AKMI sudah kepegang, posisi Bapak Ibu ada di sini. Posisi Bapak Ibu ada di pelatihan tindak lanjut AKMI di sini. Nah, di pelatihan ini makanya tadi disinggung, hasil akhirnya nanti adalah berupa RTL, yang lebih RTL yang akan dilaksanakan pada madrasah masing-masing. Setelah itu, ketemulah yang namanya alternatif solusi perbaikan pembelajaran. Nah, di situ. Oke, jadi ini urutan pada saat kita melakukan AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Baik. Kompetensi di AKMI ini ada literasi membaca, ada empat kompetensi ya, ada 4 literasi yang harus dikuasai, walaupun di awal juga sudah Bapak Ibu mungkin mengikuti ya, literasinya sudah bertambah lagi ya, dari literasi membaca, literasi sains, literasi numerasi, dan literasi sosbud ini sudah tambah lagi Bu. Ada literasi apa namanya teknologi, ada literasi kesehatan. Sekarang udah muncul lagi seperti itu. Tapi kita fokus saja ini sementara ya di 4 macam literasi ini, nanti yang endingnya kita buat literasi terintegrasi seperti yang disampaikan. Baik. Oke, ini udah di masing-masing literasi ini ada kompetensinya ya. Di masing-masing literasi ada kompetensinya. Nanti Bapak Ibu silahkan dilihat ya di LMS ya Bapak Ibu. Kompetensinya ada masing-masing ada 3. Oke. Jadi mulai dari menemukan, menginterpretasi, dan mengevaluasi untuk di literasi membaca, di literasi sains itu ada menjelaskan fenomena, kemudian menyusun dan mengevaluasi desain untuk menyelidiki fakta ilmiah ya tentunya ini, dan menafsirkan data secara ilmiah ya gitu. Kemudian meneliti dan mengevaluasi serta menggunakan informasi ilmiah untuk mengambil keputusan dalam tindakan. Ini yang apa namanya literasi sains. Sementara yang di numerasi itu mempresentasikan objek, kemudian menerapkan strategi, ya. Kemudian yang ketiga adalah menalar dan memberi alasan. Dan yang terakhir adalah yang literasi sosial budaya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sama-sama punya 3 kompetensi ya di setiap-tiap literasinya. Itu Bapak Ibu. Baik. Tadi sudah saya singgung terkait dengan CK ya. CK ini adalah capaian kompetensi. Capaian kompetensi untuk di tingkat madrasah ibtidaiyah karena Bapak Ibu didominasi oleh peserta dari madrasah ibtidaiyah. Ya, Bapak Ibu mengajar di madrasah ibtidaiyah, maka CK-nya tadi sekali lagi ini ada 5 CK Bapak Ibu ya. CK itu adalah capaian kompetensi. Nah, capaian kompetensi di level MI itu 1 sampai 5. Sementara CK capaian kompetensi untuk MTS itu dimulai dari CK3. Ya, CK3 itu keberlanjutannya Bapak Ibu ya. Jadi artinya ketika di MI itu sudah meningkat levelnya dari CK1 sampai CK3, maka nanti di Madrasah Sanawiyah itu CK3 itu berada di level terendah Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Sampai ke CK7. Begitu juga untuk di Madrasah Aliyah, cara bacanya gitu Bapak Ibu. Ya, di Madrasah Aliyah itu CK5 yang MTS itu menjadi CK1. Ya, menjadi capaian kompetensi apa namanya CK yang pertama di madrasah aliyah. Jadi kayak gitu. CK5 itu rendah, ya paling rendah, capaian kompetensi yang paling rendah untuk tingkat madrasah aliyah. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara membacanya ya. Jadi Bapak Ibu ada di apa namanya yang ini aja konsentrasinya ya karena kebanyakan mengajar di madrasah ibtidaiyah kayak gitu. Oke. Oke Bapak Ibu, eh, saya munculkan aja semuanya karena waktunya sudah lebih ya Bapak Ibu ya. Em, Tujuan utama AKMI, nah gitu ya. Tujuan utama AKMI sebagai tes diagnostik, ya.
Kemudian bagaimana interpretasi hasil AKMI dalam konteks perbaikan proses pembelajaran. Dan yang ketiga pertanyaan adalah bagaimana hasil AKMI dapat digunakan untuk merencanakan intervensi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Jadi bagaimana intervensi tindak lanjut dari diagnosa yang sudah diperoleh Bapak Ibu gitu ya, dengan kemampuan dasar yang kita baca dari hasil raport AKMI tadi. Ya gitu. Oke, ini sudah kita bahas yang tadi ini. Jadi tujuan tujuan utama dari AKMI sebagai tes diagnostik adalah ini tadi ya, mengidentifikasi ya toh, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan ya, kekuatan dan kelemahan siswa dalam literasi membaca, numerasi, sains dan sosbud sehingga dapat digunakan sebagai dasar perencanaan intervensi pembelajaran yang sesuai gitu ya. Jadi dari hasil AKMI misalkan di MI tertentu itu dia lemah di literasi membacanya gitu ya. Nah, dari berbagai aspek dipertimbangkan guru-guru yang terkait dengan literasi membaca, kira-kira apa yang harus dilakukan. Itu di madrasah satu dan madrasah yang lain dimungkinkan akan berbeda perlakuan Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin saja. Oke. Terus bagaimana interpretasinya hasil AKMI dalam konteks perbaikan proses pembelajaran di madrasah. Ini yang terpenting apa namanya hasil AKMI itu dapat memberikan gambaran ya, gambaran kemampuan siswa dalam bentuk aspek yang diukur. Ya, data ini digunakan oleh guru dan madrasah untuk merancang strategi pembelajaran yang tepat. Ya, jadi sekali lagi saya ulang dari raport AKMI itu apa namanya yang bisa dilakukan oleh guru atau kita semua sebagai pendidik itu adalah bagaimana mengkaji ulang ya Bapak Ibu ya, mengkaji ulang strategi pembelajaran yang sudah kita lakukan terhadap siswa. Apakah itu tepat sasaran atau tidak? Kalau tidak, maka kita harus merubah. Gitu. Baik, bagaimana hasil AKMI itu dapat digunakan untuk merencanakan intervensi spesifik bagi siswa dengan kemampuan perlu pendampingan. Nah, ini yang level paling bawah Bapak Ibu ini ya. Kalau kalau ternyata siswa-siswi itu di raport AKMI-nya itu ada keterangan perlu pendampingan, ini apa namanya kita perlu koreksi dari semua semua pihak ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi koreksi dari semua pihak. Baik, Bapak Ibu, cukup kiranya materinya itu materi yang menjadi penyemangat kita ya Bapak Ibu ya, yang menjadi penyemangat kita kenapa AKMI itu perlu ya, kenapa AKMI itu perlu hadir. Oke. Di sesi terakhir ini ya setiap slide yang kita baca tadi adalah langkah kecil Bapak Ibu ya untuk menuju sebuah perubahan besar dalam dunia pendidikan. Hanya apa namanya satu slide yang kita baca tadi. Nah, itu akan menjadi perubahan besar nantinya di dalam dunia pendidikan. Baik Bapak Ibu, seperti itu untuk materinya yang bisa saya sampaikan terkait dengan AKMI sebagai tes diagnostik siswa madrasah. Saya minta eh, apakah bagaimana materi ini Bapak Ibu mungkin bisa disampaikan umpan baliknya? Silakan, silakan Pak Agus, silakan. Monggo, monggo Pak Agus. Oh, Pak Agus tadi apa raise hand dengan Mohon maaf, Pak. oh iya. Salah Oh chat. gitu. Saya kira raise hand dengan siapa gitu Pak. Barangkali Iya, ada iya. temannya gitu ya. Silakan, silakan. Ayo silakan Bapak Ibu. Yang belum angkat bicara ya. Coba silakan. eh Coba saya pengen dengar ini Bu Reni. Bu Reni masih stay di depan perangkat atau sudah di mana? Bu Reni Puji Lestari, adakah Bu Reni? Halo Bu Reni. Iya, Bu Rahmatul, apakah ada Bu Rahmatul Hasanah? Iya, Bu Desi, apakah ada Bu Desi? Oke, Bu Desi tidak ada.
Bu Rahmatul juga gak ada. Baik, Pak. Coba minta minta masukannya. Coba saya tak minta ini apa namanya tanggapan dari Pak Agus saja. Pak Agus, ayo Pak Agus, monggo Pak Agus. Silakan Pak Agus. Terima kasih Bapak waktunya terkait dengan materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Tentunya akan sangat menambah pengetahuan dan juga referensi kami terkait bagaimana ke depan dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah kami. Tentunya dengan adanya AKMI ini sangat membantu sekali terkait dengan bagaimana dalam menghadapi anak-anak ke depannya. Mungkin seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Agus. Ya, baik. Tapi intinya materi materi yang sebegitu cepatnya ini tadi Pak Agus ya, karena buru waktu ya gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa download kan di LMS masing-masing itu ada udah. Hanya apa namanya kita tadi memang asik di ini ya saling untuk bertukar pendapat ya di awal karena itu saya rasa sesuatu yang sangat perlu untuk mendalami sejauh mana madrasah Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi mohon maaf kalau apa namanya materi penyampaiannya agak cepat di belakang itu di depannya kita banyak berkomunikasi gitu. Baik, saya kira memang begitu Bapak Ibu ya. Ini udah lebih 15 menit ya. Saya mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, Bapak Ibu yang belum pretest Bapak Ibu ya. Yang belum pretest segera di, dicoba terus Bapak Ibu ya di browser yang lain. Kalau di Chrome ternyata nggak mampu, coba di Mozilla atau di Microsoft Edge juga silahkan, nggak apa-apa. Yang penting nyantol Bapak Ibu, nyantol segera gitu ya. Dan tolong apa namanya, jika memang sampai menjelang batas waktu yang ditentukan, Bapak Ibu belum bisa pretest karena alasan aplikasinya itu belum bisa dibuka, tolong konfirmasinya di ini ya Bapak Ibu ya. Eh, Tolong konfirmasinya di WA Group nggih. Konfirmasinya di WA Group agar nanti kita bisa mungkin menjadwalkan ulang ya yang kegiatan pretest itu. Oke, gitu. Baik, kemudian absennya juga, absen yang di LMS jangan sampai ketinggalan. Oke. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk di sesi terakhir di hari pertama ini. Saya mohon maaf banget ya kepada Bapak Ibu. Ya, saya agak keras ke Bapak Ibu. Saya agak keras ya terkait peringatan-peringatan itu terutama untuk absennya, terus kemudian apa namanya open kameranya. Mohon maaf karena ya kita rekamannya jalan terus Bapak Ibu. Ini direkam terus gitu loh. Jadi ya mohon mohon kerjasamanya gitu. Mohon maaf sekali lagi kalau mungkin mengganggu kenyamanan Bapak Ibu dalam mengikuti BIMTEK ini pada saat saya harus apa namanya meng-on cam meminta Bapak Ibu untuk on kamera. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita cukupkan untuk hari pertama dan sesi terakhir untuk hari ini. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wafir ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Li, Oh iya, iya Pak foto dulu Yus. Pak Li, Iya, silakan Pak Yus. foto Pak Li, berfoto. Oh iya iya, Bapak Ibu mohon untuk on kamera nggih. Pak Yus bisa minta tolong untuk difotokan. Oh saya saja ya. Oke Pak oke Li oke lah. oke siap siap ya. Eh,
apa namanya, Ibu Bapak sudah bisa ya salam literasi ya Bapak Ibu ya. Salam Nah, literasi. gini ya. Nah, ini Gimana, Pak? seperti ini Bu. Nah, ini L ya. L. Oke. Silakan Bapak Ibu. 1, 2, Bingung bentuknya. 3. Oke. Makasih Bapak Ibu. Ya. Ya. Kira-kira cukup Pak Yus? Sudah kira-kira Pak Sudah. Ali. Nggih, nggih, nggih. Terima Cuma kasih. untuk besok diharap kepada kita semua peserta untuk lebih semangat. Karena ini baru hari pertama Bapak Ibu ya, masih ada hari kita beberapa hari lagi. Tetap semangat dan meluangkan waktu untuk kegiatan kita ini Bapak Ibu ya. Kita lihat Pak Ali masih banyak ini yang nggak nampak wajahnya Bapak Ali. Iya, sudah saya panggil tadi Pak Yus ya. Sudah ini apa namanya, beliaunya ya juga off kamera juga ini ya. Nah, ada beberapa tadi Pak ya. Nggih. Ya, kita harap besok kita aktif semua ya Pak Ali ya. Ya Bapak, siap. Lawan kamera Nggih. semua. Ya, mungkin ada yang perlu disampaikan Pak Yus pada teman-teman. Eh, rasanya untuk hari ini udah cukup Pak Ali. Oke, oke. Dah. Makasih Bapak Ibu, makasih Pak Yu semuanya. Ye, salam buat keluarga semua ya yang ada di rumah, teman-teman yang ada di madrasah. Oke, kita akhiri ya Ibu Bapak untuk sesi ini. Oke, kita tutup ya Zoom-nya Ibu Bapak.